Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani rahimakumullah. Monggo sareng-sareng selalu mengucapkan syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Khususipun wonten dalu menika tetap semangat, sehat wal afiah, ngaji bareng-bareng. Mugi-mugi saged istiqomah thalabul ilmi sehingga dados amal soleh yang nanti akan menambah timbangan kebaikan kita fi yaumil mizan. Allahumma amin. Hari ini kita ngaji bab yang sangat istimewa. Nggih menika fikih salat Jumat ya. Beranten banyak hal yang berkaitan dengan masalah-masalah tentang salat Jumat. Dan salat Jumat itu salat yang sangat istimewa. Makanya dari 114 surat dalam Al-Quran ada satu surat khusus namanya surat Al-Jumu'ah. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul memperhatikan tentang ya pentingnya sholat Jumat. Ya. Kita lihat dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, khairu yaumin tola'at fi syamsu yaumul jum'ati. Sebaik-baik hari yang terbitnya matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam alaihissalam. Pada hari Jumat itu Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat juga Nabi Adam itu dimasukkan ke surga. Plus juga wa fihi ukhraju minan nar. Dikeluarkan dari surga ya, ukhraju minha, dikeluarkan dari surga. Nah, jemaah rahimakumullah, terus kita ini termasuk alumni swarga ya, sik mampu swarga. Meskipun perayaannya kok nyata niki mantan ya alumni swarga. Makanya kemudian kita ini selalu rindu untuk kembali ke kampung halaman yaitu surga. Dan ketika Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan Allah, kemudian diberikan fasilitas di surga, saenak-enake kahanan ya, yang dialami oleh piyantun jalur misalkan, itu belum jangkep. Nek durung ono sesandingan lah ngoten. Jenengan ditempatkan sebuah tempat yang sangat istimewa, mboten eco nek ya durung ono sing ndampingi. Hanya kemudian Allah ciptakan Hawa. Nah, ketika itu Allah berpesan kepada mereka berdua, boleh kamu itu menikmati apapun di surga, tetapi ingat, wala takroba hadis syadrata. Ojo sekali-kali mendekati pohon ini. Ini pantangan. Ya, pantangan. Nah, iblis itu jamaah rahimakumullah, ketika mendengarkan hal itu, nggoda Adam itu sulit. Iblis itu pada dasarnya menggoda Nabi Adam sangat kesulitan. Maka cara masuknya dari mana? Menggoda Hawa. Hawa digoda. Makanya wong wedok itu gampang godaan iki. Diparingi apa? Duit sak geboke wis seneng ya. Ya padha wae yo ngono kae bisa geboke seneng. Buktine mangke tanggal 17 lak akeh bom-boman ya. Nah, fa'azalahu masyaiton. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dua hamba Allah ini melalui Hawa ternyata
setan menggelincirkan mereka. Kemudian mereka itu melanggar pantangan, ya, mendekati pohon ini dan mengambil buahnya. Namanya pohon apa? Ya, pohon khuldi. Kemudian akibatnya karena melanggar pantangan, wa fihi ukhrajum minha. Maka Adam dan Hawa pun dikeluarkan dari surga pada hari apa? Hari Jumat. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ati. Dan kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Makanya jenengan nek pas dina Jumat ya tangi delok srengenge. Kira-kira srengenge ini mleteke teko timur atau teko barat. Nah, nek umpamane tetep istiqomah teko timur berarti durung kiamat. Tapi nek teko barat wah gawat iki. Kiamat. Ya ojo sampai menangi kiamat jamaah. Ya. Baik, jadi banyak hadis tentang keistimewaan hari Jumat. Nah, apa saja di hari Jumat itu yang kita lakukan, jamaah rahimahullah. Kaum muslimin itu kalau hari Jumat itu banyak hal yang sunnah kita lakukan. Di antaranya yang pertama gimana istighbabu kasri sholati wassalam ala rasulillah. Banyaklah berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik di malam hari Jumat maupun di hari-hari Jumat. Sebab Rasul menyatakan di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, ya, dia mengatakan aksiru alayya minas sholati yaumul jumati wa lailatuha. Perbanyakilah untukku untuk berselawat pada hari Jumat, baik di malamnya. Fa innani syafi'an yaumal qiyamah. Jadi nanti saya sebagai pensyafaat engkau sekalian pada hari kiamat. Banyak hadisnya perintah untuk banyak berselawat kepada Rasulullah. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau seterusnya dan sebagainya. Intinya kita banyak berselawat kepada beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, ad-du'a'u fi. Banyak-banyaklah berdoa pada hari Jumat. Karena hari Jumat itu waktu yang sangat istimewa dan mustajabah. Kita lihat hadisnya. Ya. Bahwa Rasul bersabda, inna fi yaumil jumu'ati la sa'atun. Sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu waktu la yuwafika 'abdun mu'minun yas'alu 'azza wa jalla fiha sayyan illa qadha bihi hajatan. Nah, ada satu waktu yang kita enggak tahu momennya kapan itu. Yang jelas pada hari Jumat itu ada satu waktu ketika hamba Allah itu berdoa dan meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan ya mengabulkan dan memenuhi hajatnya. Kemudian disebutkan di hadis yang lain bahwa ternyata waktu yang sangat istimewa untuk berdoa adalah waya ba'dal asr, itu setelah sholat asar. Nah, ini waktu-waktu yang istilahnya itu banyak yang orang itu melalaikan pada asar itu. Makanya kalau pada asar ya duduk sejenak untuk banyak berdoa. Ini waktu yang sangat istimewa di hari Jumat. Hadis riwayat Imam Ahmad ya. Dan disebutkan waqala al-Iraqi sahihun ya. Di salah seorang al-hadis mengatakan ini adalah hadis sahih. Baik, yang kedua, banyak berdoa. Yang ketiga, nggih banyak untuk membaca Al-Qur'an terutama surat Al-Kahfi. Istighbabu qira'ati surat Al-Kahfi yaumul Jumat wa lailatu. Membaca surat Al-Kahfi di malam hari atau di hari Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ati, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, adha'a lahu nur ma bainal jum'ataini. Maka Allah akan memberikan dia cahaya di antara dia dan hari Jumat ini. Di antara dua Jumat itu. Rawahu Nasa'i wal Baihaqi wal Hakim. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ati, ya. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ya, maka kata Rasulullah dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Ya, fitnah Dajjal.
Nah, rahimahullah, ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya, sanadnya baik, la ba'sa, tidak apa-apa. Jadi kalau sebagian mengatakan ya hadis tentang membaca surah Al-Kahfi itu dhaif, ya itu juga bisa jadi, tetapi karena banyak pendukungnya maka derajatnya naik menjadi hadis hasan lighairi. Maka kita laksanakan untuk banyak membaca ya surah Al-Kahfi di hari Jumat. Kemudian rahimakumullah, yang berikutnya, nah ini penting. Al-ghuslu wa tajmil wa siwak wa tatib ya yaumil Jumat. Ya, mandi, kemudian memakai baju yang paling baik, ya. Kemudian bersiwak dan memakai minyak wangi pada hari Jumat. Nah, itu ya. Jadi kalau bisa itu masjid sudah menyiapkan minyak wangi, sehingga kalau ada orang masuk ke masjid dia sering minyak wangi. Demikian ngoten Pak Mustaqim. Ya, ada minyak wanginya. Ya, dikasih minyak wangi ya. Ala kulli muslimin al-ghusl yaumal jumu'ati wa yalbisu min salki siyabi. Wajib atas muslim itu mandi pada hari Jumat. Ya. Kemudian memakai baju yang baik. Wa in kalau tibun, kalau dia punya minyak wangi, masyab, ya, pergunakan untuk wewangian. Kula niku kemana-mana itu mesti sangu minyak wangi, ya, mesti sangu minyak wangi. Wong lanang itu ya sunnahnya itu kemana-mana pakai minyak wangi. Bu nggih, jangan sangoni bapake minyak wangi. Ustaz, bu ge mejeng Ustaz. Lho. Nek minyak wangi ngene gak ge mejeng. Tapi nek minyak wangi sing semprotan ya tes itu ge mejeng. Jenengan tumbasaken minyak wangi ngeten iki. Niki baunya bau raudhah. Nah, jelas niki ya. Malaikat sing teko ya, duduk cewek sing teko ya. Bon. Nah, mandi ya. Berikutnya yang kelima, sunnahnya gimana kok? Ini yang paling penting jamaah. At-tabkiru ilal Jumat. Ya. Datang lebih awal di hari Jumat. Nah, saya sedikit ingin mengulas ini. Kita ini jamaah rahimahullah. Kalau bekerja itu, ya 6 hari kerja itu kita nggak pernah telat, mesti teko lebih awal. Cek clock itu masya Allah jam 7:30 ya, jam 7 sudah cek clock, itu setiap hari. Nah, padahal hari Jumat ini hanya sepekan sekali. Kenapa kita ini datanya kok mesti terlambat? Nah, ini musibah ini. Nah, kita lihat hadisnya. Ya, apa istimewanya? At-tabkir ilal Jumati, datang lebih awal pada hari Jumat. Ya. Inna fikul Jumati waqafat bil malaikatu al abwabil masajid. Ya. Sesungguhnya setiap hari Jumat itu malaikat sudah ya, berdiri di depan masjid. Habis ngadeg jamaah. Ya. Ya. Untuk apa mereka itu? Yaktubuna awal simal awal. Ya. Itu mereka itu mencatat setiap orang datang. Di absen kita ini. Faman roga fil awal, barang siapa yang datang lebih awal, faka'an nama qaraba badanatan, dia seperti berkorban seekor onta. Dengan datang lebih awal itu koyok berkorban seekor onta. Mana ngerti kok ngeten iki, pasti kita akan rebutan teko lebih awal. Nah, makanya nek kesepakatan bersama, ayo teko lebih awal, wong limo teko lebih awal, mlebune sikil bareng. Nah, jadi wong limo oleh onta ya. Kemudian oman roka fisania, barang siapa yang datang nomor 2 ya. Faka'an nama qaroba bakorotan, dia seperti berkorban seekor sapi, terus seperti itu. Yang ketiga seperti seekor kambing. Yang keempat seperti ya seekor dajajah. Dajajah itu ayam jago. Jadi ana wong lanang iku istiqomah. Mesti nek teko nomor 4, oh dibalik wong jago ya, wong jago. Nah, kemudian barang siapa yang datangnya itu nomor 5 ya, itu kata Rasulullah pakaian nama korban bayudotan, yaitu seperti berkorban dengan sebuah telur ya.
Faiza kharajal imam, ketika imam sudah keluar dari tempat tinggalnya, ya, keluar menuju ke masjid, ya, summa so'ada alal mimbar, kemudian dia naik ke atas mimbar, ya, tawau syukufahum summa yastamil zikram, maka para malaikat itu menutup kitab catatannya itu, ya. Kemudian mereka duduk bersama kita mendengarkan khutbah. Terus kalau kita ini datangnya itu pas udah khotib di atas mimbar, kita nggak akan masuk catatan malah malaikat. Jadi absen kita ini. Kan eman. Loh Ustaz, apa fungsinya? Loh sangat berfungsi. Terutama ketika nanti kita ini di padang mahsyar. Ya, karena Rasul menegaskan yukta birajulin yaumal qiyamah. Setiap orang nanti akan dipanggil satu persatu untuk dihisab, dan kita butuh banyak saksi kebaikan kita. Termasuk malaikat nanti yang akan ya menghadap Allah, ya Rob, hamba ini datang selalu lebih awal. Ini absennya ini. Nah, gitu ya. Makanya ayo ya hari Jumat datang lebih awal. Ya, sebelum khotib naik ke atas mimbar supaya kita masuk catatannya malaikat. Ya. Kali ini kan ya waktu Jumat kan sama dengan waktu duhur. Mancingnya sama. Jam berapa duhurnya? Jam 11.16, jam 11.17 atau jam 11.20. Saya beberapa tempat khutbah itu jam 11.20 sudah dimulai. Enak. Ya. Sehingga khutbahnya gak panjang-panjang, cepat, ya. Sholatnya juga standar, kira-kira jam 12 kurang seperempat itu sudah selesai. Enak kalau punya 2 jadwal isok garu. Ya, isok garu, karena Masjid Al Hidayah itu dimulai jam 11.45 isok garu. Mari khotbah kini khotbah kono, saya menangi. Ya. Oke, itu ya. Jadi at-tabkir ilal Jumati, ya, datang lebih awal di hari Jumat. Kemudian jamaah rahimahullah, ini kewajiban takmir ini. Tukhaddi ar-riqab. Jadi kita ini dimakruhkan untuk ngelangkai jamaah. Nyela-nyela, nggak boleh. Hujjah Tirmidzi an ahlil ilmi annahum karihu khatir riqab yaumul jumati wa sadidu fi zalika. Kita ini tidak boleh, hukumnya makruh yang ngelangkai jamaah. Kemudian milah-mirah, ya amit Pak, ngelangkai, nggak boleh itu. Hukumnya makruh. Makanya kalau bisa takmir itu sudah noto jamaahnya. Datang lebih awal, di saf awal. Ditata yang rapi, sehingga orang itu tidak ada peluang untuk yang ngelangkai atau kemudian milah-milah gini. Nah, ini ada sahabat Nabi, datangnya dia terlambat, kemudian dia ini ya ja'a rajulun yatakhatir riqaban nas yaumil jum'ati wan nabi yakhtub. Nah, ini. Jadi ada seseorang laki-laki, ya sahabat itu datangnya terlambat, kemudian dia masuk ke masjid, dia ini langsung ngelangkai, ya misa-misa gitu. Amit Pak. Pada waktu itu Rasul sedang berkhutbah. Ya. Maka Rasul langsung menegur. Ijlis, faqad azaita sahibaka. Duduk kamu. Kamu telah menyakiti saudara kamu. Ini Rasul sedang khutbah. Nah ini memberikan dalil kalau ada orang ramai misalkan, orang yang melakukan aktivitas yang salah di masjid, ya, yang bisa ngelarui hanyalah khotib. Karena yang berhak ngomong siapa? Khotib. Yang lainnya nggak boleh ngomong. Makanya dikatakan iza qulta di syaqifa yaumul jum'ah amsid faqad lahu. Kalau hari Jumat kamu ngomong, diam kamu, rame. Itu udah nggak boleh, faqad lahu. Kamu telah berbuat sia-sia. Karena kita ini Jumatan itu diam, nggak boleh ngomong. Sing ngomong hanya satu orang, siapa itu? Khotib. Sehingga kalau ada yang ramai sana, khotib berhak untuk menegur. Ayo anak kecil, ojo ramai. Nah, gitu ya. Baik, jadi tidak boleh kita ini ngelangkah-ngelangkah kecuali nek imam tekonya agak telat, dia di depan sudah disediakan, maka dia boleh. Wa istasna min zalikal imam. Nah, jadi dikecualikan boleh imam ya untuk ngelangkai dan nyela-nyela jamaah. Baik, berikutnya
Yang sering kita masalahkan di hari Jumat itu jamaah rahimakumullah adalah kewajiban orang yang sholat Jumat. Ini supaya kita pahami bahwa para ulama bersepakat bahwa orang yang wajib untuk datang sholat Jumat itu yang pertama adalah laki-laki mukmin, ya, laki-laki yang beriman. Kemudian dia sudah balik dan dia mukim, orang yang mukim itu wajib datang sholat Jumat. Adapun yang enggak wajib kita lihat. Yang pertama al-mar'atu was-sobi. Ini sudah ittifaq ini. Yaitu perempuan dan anak yang belum balik itu enggak wajib sholat Jumat. Ibu nggih, ini kan enggak wajib sholat Jumat. Kemudian yang ketiga al-marid, orang yang sakit. Nah, sakit ada standarnya. Para ulama memakai standar sakit itu yang dia itu ya boleh tidak datang sholat Jumat. Gimana kok? Yusakku alil zihab ilal Jumati ayyakhafa ziyadatul marid au ya yufsa'u bil ghairi. Jadi yang standarnya dia itu tidak datang Jumat, itu yang pertama gimana kok? Dia merasa berat untuk datang ke masjid. Berat, lemes awake. Wabot. Ya, awake geliyeng, nek mlaku sok tiba iki. Nah, dia boleh gak Jumatan karena dia merasa berat untuk pergi ke masjid. Atau yang kedua, kalau dia datang ke masjid malah ziyadatul marid akan bertambah sakit. Mongkon dokter, Pak, yang istirahat mawon, Pak. Ya. Pengen Jumatan kulo, khotibe wecoe, sapa? Pak Mustaqim. Ya. Pengen teko. Tapi kalau dia datang akan menambah sakit. Atau yang ketiga, penyakitnya ya menyebar bisa menular ke yang lain. Niki orang boleh tidak Jumatan sebagaimana Rasul bersabda, al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba. Jumat itu adalah wajib ya atas setiap muslim untuk berjamaah kecuali 4. Pertama abdun mamlukun, hamba sahaya. Yang kedua imro'atun, perempuan, au sobiyun, au maridun, orang yang sakit. Ya, ini jamaah rahimakumullah dados jangan bisa ngukur nek kur cak wingi gak Jumat gak ketok, aku loro apa? Panuwun. Ayo janganlah ngomong loro panuwun. Pun. Karena kita lihat jamaah rahimakumullah al-adatul ladzi tan'aqidu bil jum'ah. Jumlah ini yang seringkali diperdebatkan. Berapa jumlah kita boleh ya melaksanakan sholat Jumat? Ya, berapa kira-kira? Dengan ketahui 30, 40, 10, 3 orang. Nah, ya. Saya kemarin itu Jumat kemarin khutbah di Masjid Meri, ya, Masjid Anur Meri. Ya. Tak kira teko aku telat. Saya datang itu jam 11, waduh telat jam 11, ya 25. Kira telat. Mau antar saya itu dari Kemelaki segera. Nah, ternyata saya datang hanya 7 orang. Loh, kok itu tok ya. Nah, dimulai jam 11.45. Ya, kira-kira hanya ada ya 10 atau 15 orang lah. Ini kalau Baksul Masail Nahdlatul Ulama enggak sah. Ya, karena dalam Baksul Masail Jumat itu adalah 30 sampai 40 orang mukim. Ya, kurang dari itu tidak sah. Nah, kita lihat ya penjelasannya dari kitab fikih. La khilafa bainal ulama'i fi anil jama'ata syartun min syuruti sihhatul jumu'ati. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa sesungguhnya berjamaah itu adalah salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Dari sholat Jumat itu wajib berjamaah, gak boleh dewi-dewi. Yang di Jumat dan yang di yang musola, ambil sholat dewi nah, lu gak bisa.
Jadi sholat Jumat wajib berjamaah sebagaimana hadis dari Thariq bin Syihab bilaikan Nabi Dawud al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Sholat Jumat itu wajib dilaksanakan oleh orang muslim dalam posisi berjamaah. Berjamaah. Nah, baru kemudian waqtalafu fil adadi allazi tan'aqidu bil jumu'at. Tapi kemudian para ulama itu berbeda pendapat ya, tentang berapa jumlah kita boleh melaksanakan sholat Jumat. Dan ternyata perbedaan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Al-Fathul Barinya ila khamsata asrata mazhaban, sampai 15 pendapat. Nah, perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang berapa jumlah itu sampai 15 mazhab pendapat. Subhanallah. Tetapi kemudian wa ra'yu rajih, ya, pendapat yang paling rajih ya, yang dan ini dipegang oleh maksud Tarjih Muhammadiyah, annaha tasiku bisnaini fa aksar. Ya, sebenarnya sholat Jumat itu sudah sah kalau misalkan betul-betul dalam posisi ya hanya 2 orang atau 3 orang. Sudah sah. Kenapa demikian? Karena Rasul bersabda, al-isnanu fama fawqaha jama'atun. 2 orang atau lebih itu sudah masuk berjamaah. Padahal tadi sholat Jumat itu dilaksanakan dengan cara berjamaah. Dan jamaah itu minimal berapa? 2 orang. Nah. Imam Asy-Syaukani itu mengatakan, waqad in aqadat sa'ir salawati bima bil ijma' wal jum'atu salatun fala takhtasu bi hukmi yukhalifu wa la ila bidalil. Ya. Sudah ditegaskan oleh Imam Syaukani setelah ijma' bahwa salat Jumat itu tidak ada dalil khusus ya, yang menyebutkan tentang berapa jumlahnya, enggak ada dalilnya. Wala dalila al-itibari adad, tidak ada dalil yang berkaitan ya kejelasan berapa jumlah ya wajib ditegakkan sholat Jumat. Tidak ada dalil yang menyebutkan. Dalilnya hanya bahwa sholat Jumat itu dengan cara apa? Berjamaah. Ya. Imam Asyuti juga demikian. Lam yasbut fi syai'in minal ahadits ta'yinu adadun makhsusun. Tidak ada disebutkan secara tetap ya dalam hadis-hadis tentang ya jumlah khusus untuk melaksanakan sholat Jumat, enggak ada. Nah, ini pendapat di kalangan fuqaha. Tetapi yang jelas sholat Jumat itu ya, wajib ditegakkan oleh orang yang mukim. Orang yang mukim, bukan orang yang musafir. Orang musafir tidak wajib sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Paham ya? Terus pendapatnya seperti itu. Makanya kalau misalkan kita ini pas di jadwal ngimami Jumatan di masjid baru, ternyata kok ada hanya 10 orang. Ya. Ojo ngomong gak sah, gak sah, jangan ya. Kita harus memberikan toleransi. Ternyata begitu banyak pendapat yang mengatakan bahwa jumlah itu tidak termasuk ya kejelasan dalam dalil berkaitan dengan berapa jumlahnya. Ya 5 orang ya cukup kalau misalkan memang ya golong sak murut tok. Yang penting yang hadir adalah orang mukim. Ya. Baik. Sekarang saya jelaskan tentang khutbah. Ini penting. Bahwa di antara syarat sahnya sholat Jumat itu adalah ada khutbah. Ada khutbah dan khutbah terdiri dari 2 khutbatain. Khutbah itu rahimahullah rukunnya ada 5. Jadi kalau khotib ya tidak menyampaikan salah satu rukun khutbah ini, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, maka salat Jumatnya juga tidak sah. Apa saja rukun khutbah itu? Yang pertama adalah hamdalah. Ya, innal hamdalillah. Nah, itu. Yang kedua, sholawat kepada Rasulullah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin. Kemudian yang ketiga ada wasiat takwa. Ya, usikum wa nafsi bi taqwallah.
Kemudian yang keempat ada madah. Madah itu materi. Materinya minimal menyampaikan satu ayat Al-Quran. Itu minimal. Nah, kalau misalkan ada khotib, ya menyampaikan materinya, garuk dari lebas. Ya, ayat Al-Quran gak disampaikan. Bahkan hadis pun juga gak disampaikan. Semuanya pakai ya retorika. Nah, sing isi Pak Dokter ternyata menyampaikan materi tentang tata cara menghindari diabetes. Loh, ya, khotbah kok masalah tata cara diabetesnya. Jadi harus ada satu ayat Al-Quran yang disampaikan. Kemudian yang kelima yaitu doa, ada doa di sana. Nah ini 5 rukun khutbah yang disepakati oleh para ulama. Nah, kemudian rahimakumullah, seorang khotib itu sunnahnya itu ada 2. Yang pertama dia itu raf'us saut, suaranya keras. Ya. Sehingga kemudian jamaah itu betul-betul ya mendengarkan dan tidak ngantuk, suaranya keras. Dan pelan apa menung tuwek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jelas ngantuk jamaah. Ya. Jadi suaranya keras. Yang kemudian kedua, taksiruha, ya memperpendek khutbahnya. Ya. Kemudian sholatnya panjang. Ya, kita lihat hadisnya. Hadis dari Ammar bin Yasar. Bila dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengarkan kanjeng Nabi ku dawuh, inna tulas sholat rajuli, sesungguhnya panjangnya sholatnya seseorang itu, wa qusira khutbatihi, ya, dan pendeknya khutbahnya itu min fikih, itu termasuk orang yang paham tentang fikih. Ya. Jadi disunahkan khutbahnya pendek, sholat yang agak panjang. Minimal sholat itu ukurannya surat Al-A'la dan Al-Ghoshiyah. Ya. Jangan ulhu sama alam taro, jangan. Ya. Jadi saya sering itu, dulu saya pernah pertama kali dijadwal khutbah di Ar-Raudhah Jombang. Raudhah itu kan ya, masjidnya orang-orang Arab ya. Pertama kali saya diundang itu kira-kira tahun 2000 berapa, masih dinasti Kutoarja dulu. Diundang, suruh khutbah, karena baru pertama kali diundang, tak apik-apik no, niatnya cek diundang maneh, nah gitu ya. Ternyata saking senengi, saya kepanjangan khutbahnya. Ada jamaah itu takmirnya bolak-balik begini-begini ke saya. Begini, menandakan ojo dawa-dawa. Oh ya udah, akhirnya saya selesaikan. Setelah selesai, saya didekati takmir, Ustaz, jangan panjang-panjang, cukup 15 menit. Jangan mau selawi menit Ustaz, panjangan. Nah, selawi menit wis kepanjangan. Jadi ada itu ya, misalkan saya kalau pas tidak ada jadwal, saya sholat di Kemlagi. Wah, masya Allah, di Kemlagi kalau itu ya masjid itu nek khutbah dawa, arek nom-nom itu. Wis maca dawa bisa. Ya, ngono nek sembayang ya waduha alam taro. Ya, oh pikiran ini. Ya, jadi monggo takmir masjid kalau bisa di mimbarnya ditulisi rukun khutbah. Ada 5, kemudian mohon khutbahnya maksimal 15 menit. Ya, jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang Pak Takim ini. Nah, gitu ya. Jangan panjang-panjang. Kemudian ya di antara sunahnya khotib itu jam rahimahullah itu masru'iyatul qiyam bil khutbataini wal juz bainahuma. Jadi disyariatkan dia berdiri, khutbah itu berdiri. Ya, di antara dua khutbah berdiri dan di antara dua khutbah julus duduk. Ya. Suatu ketika saya sedang ya sholat di Masjid Kemlagi itu, ya karena di jadwal ada ya siapa sing Kiai dari Dawar, ya kita kenal lah. Ternyata beliau ini kan kakinya sakit, diabetes, abu.
Lah ngoten niku akhirnya dia khutbahnya dengan duduk. Lah ini kan nggak masuk ini. Ya ngoten niku nek mboten saged ya ngomong gak iso aku diwakilno ya. Ya mungkin eman sangu nih Pak ini ya. Ya kita diwakilno. Ya. Nah kita lihat hadis dari Abdullah bin Umar. Ya, beliau Rasul bersabda, ya ini tegasnya jam rahimahullah tentang berdiri khutbah itu. Karena Nabi SAW yakhtubu yaumal jum'ati qa'iman. Rasul kalau khutbah dari Jumat itu qa'iman berdiri. Sumaya jelisu kemudian beliau duduk, sumayakum kemudian dia berdiri lagi. Ya. Kama yaf'aluna al-yaum sebagaimana yang kita kerjakan hari ini. Ya. Tadi khutbah pertama berdiri, kemudian beliau duduk, dan khutbah kedua berdiri. Nah, kita lihat apa namanya itu seorang tabi bernama Jabir bin Samroh radhiyallahu anhu. Dia mengatakan seperti ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman. Rasul itu kalau khutbah itu berdiri. Summa yajlisu, kemudian beliau duduk. Ya. Summa yaqumu, kemudian beliau berdiri. Kemudian disebutkan fa yakhtubu qa'iman, dan beliau itu kalau khutbah berdiri. Faman qala, barang siapa yang mengatakan innahu yakhtubu jalisan, barang siapa yang ngomong, loh Rasul itu pernah khutbah dengan duduk, faqad kadzaba, dia telah berdusta. Nah, ngoten jemaah. Jadi kalau ada yang mengklaim Rasul itu pernah ya khutbah dengan duduk, faqad kadzaba, dia telah berdusta. Faqad wallahi sholaitu ma'ahu aksara minan al-quslah. Demi Allah, saya itu selalu sholat Jumat bersama beliau. Dan beliau kalau khutbah selalu berdiri. Nah, ngoten jamaah. Terus ya kalau ada orang jenengan undang kemudian misalnya suku ini sakit, kemudian dia khutbah duduk sama itu mawon. Bah, diganteni mawon Bang. Engko gak apa-apa wis sangune PN wis liyane mawon diganteni. Timbange Jumatnya gak sempurna. Ya. Dan para sahabat juga demikian, wa Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, ya itu khutbah qa'iman, ya khutbah dengan berdiri. Ya. Bun, ini beberapa hal berkaitan dengan Jumat, ya, khutbah. Baik, terakhir. Bagaimana kalau misalkan kita ini ngantuk? Ya, ngantuk. Ya memang ternyata orang kalau sudah Jumatan itu jam rahimakumullah itu sebenarnya nggak boleh ngantuk. Ya. Nggak boleh ngantuk. Kudu melek mendengarkan khutbah. Ya, jangan ngantuk. Nah, nek ngantuk pripun Ustaz? Intikal ilal makan. Ya. Pindah ke tempat. Ya, jadi bergerak kemudian pindah ke tempat. Mungkin duduk sini ngantuk pol ya, mungkin ada jini ngantuk ya. Itu pindah ke tempat yang lain. Dan itu nggak apa-apa, supaya menghilangkan ngantuk. Ya. Nah, yang penting tidak keluar omongan, karena kalau udah keluar omongan itu haram hukumnya. Ya, khirmatul kalam asna al khutbah, hukumnya haram. Ya, ngomong di waktu khotib menyampaikan khutbahnya nggak boleh ngomong, diam. Nah, yang boleh ngomong hanya satu orang, siapa itu? Khotib. Makanya kalau menemukan kemungkaran di Jumatan ini misalkan selama khotib melihatnya, maka khotib boleh menegurnya di atas mimbar. Mas, monggo yang di sana jangan ramai aja, dengarkan khutbah, nggak apa-apa. Itu. Nah, menyampaikan bisa dengan cara keras, bisa dengan cara halus. Tentu kalau keras pun aja sampai misu. Ya. Ngelarui wong dipisui jangan ya. Baik, rahimakumullah. Terakhir ya, yang paling akhir ini. Makanul Jum'ati. Nah, ini penting. Tempat didirikan sholat Jumat. Kita lihat. Misalkan ada satu kampung ya, teman-teman keluarga besar Masjid Al Hidayah, ayo kita kemah yuk, ya kemah di Pacet pas dina Jumat.
kemudian manjing sholat Jumat. Ono tanah lapang. Boleh nggak kita menegakkan sholat Jumat di tanah lapang? Nah, kita lihat penjelasannya. Nah. Al-jumu'atu yasihu ada'uha fil qaryati wal masjidi wa abniyatil baladi. Jadi sholat Jumat itu sah, ya, dilaksanakan di Korea. Korea itu kampung, ya, kampung, bukan di perjalanan. Bahkan naik kereta api, Jumatan di Sepuro nggak boleh, ya, harus di kampung Korea. Kemudian masjid jamaah di masjid, ya, atau abniyatul balad atau bangunan. Ini ternyata sholat Jumat itu dilaksanakan di masjid atau dalam satu bangunan. Ya, begini, masjid itu adalah tempat kita sholat yang ada bangunannya. Ya. Sedangkan lapangan itu namanya musola. Musola itu tempat sholat. Makanya Rasulullah itu kalau sholat Id diperbolehkan di musola, itu di tanah lapang. Ya. Kita lihat Ibnu Abbas mengatakan, ya, jadi kalau kita misalkan di lapangan sholat Jumat itu menyalahi sunnah. Dan Rasulullah tidak pernah sholat Jumat di lapangan, tidak pernah. Itu menyalahi sunnah. Kalau dalam mazhab Imam Malik nggak sah. Dalam mazhab Syafi'i juga nggak sah. Mazhab Syafi'i juga nggak sah. Ya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat Jumat harus di mana? Di kampung, di masjid atau di bangunan. Ada bangunannya, bukan di lapangan. Kita lihat Ibnu Abbas menceritakan, inna awwala Jum'atin, sesungguhnya pertama kali sholat Jumat itu, ya, fil Islam, di dalam Islam, ya, Jumiat fi masjid Rasulullah, yaitu dilaksanakan berkumpul di masjid Rasulullah, bil Madinah, di kota Madinah. Ya, jadi pertama kali sholat Jumat pun dilaksanakan di Madinah, yaitu di masjid Rasulullah. Jadi tidak di lapangan, dan memang tidak ada dalil yang menyebutkan Rasul pernah sholat Jumat di lapangan. Ya, jadi kalau misalkan kita sedang safar, ya, kemudian berkemah, ya, mestinya kita cari masjid yang dekat sekitarnya. Baik. Yang paling akhir, ya, ini tentang musafir, ya, ini perlu saya jelaskan. Nah, musafir ini jamaah rahimakumullah tidak wajib menegakkan sholat Jumat, ya, musafir itu. Maka para ahli ilmi, ya, itu lebih condong kepada bahwa musafir itu lebih diutamakan tidak melaksanakan sholat Jumat, ya. Karena sholat Jumat hanya diwajibkan oleh pada orang yang mungkin. Kalau misalkan musafir tidak sholat Jumat, berarti dia sholat zuhur. Maka enak dia sholat zuhur 2 rakaat dijamak qashar dengan asar. Ya, gitu. Misalkan kalau musafir ikut sholat Jumat, itu bagaimana? Dia kan nggak wajib, tapi kemudian dia ikut sholat Jumat, ya, 2 rakaat sholatnya itu kemudian digabungkan dengan sekalian jamak qashar asar. Itu bagaimana? Di dalam Baksul Masail Nahdlatul Ulama dan Masjid Muhammadiyah itu diperbolehkan. Boleh musafir, ya, ikut sholat Jumat, kemudian dia menyambung dengan jamak qashar, boleh. Tapi di kalangan teman-teman Salafi itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Karena mengambil pendapat dari ulama Saudi, Syekh bin Baz, Al-Utsaimin, dan Syekh Fauzan, itu memang enggak boleh. Musafir tidak boleh ikut sholat Jumat. Kalau dia sholat Jumat, sholat zuhur, kemudian dia harus sholat zuhur. Ya, gitu ya. Ini jamaah rahimakumullah berkaitan dengan musafir. Kemudian yang berikutnya, bagaimana sholat qobliyah Jumat? Ada enggak itu? Nah, kalau sholat ba'diyah Jumat itu sudah ijma' para ulama ada. Ya. Rasulullah itu kalau sholat ba'diyah Jumat
beliau laksanakan di rumah. Ya, di rumah. Biasanya ya beliau sholat ba'diyahnya di rumah. Sedangkan sholat qobliyah Jumat itu bagaimana? Ini ikhtilaf di kalangan fuqaha tentang ada tidaknya sholat qobliyah Jumat. Kita lihat. Bagi yang mengatakan tidak ada, ya, dan hanya mengatakan bahwa yang ada itu adalah sholat tahiyatul masjid. Itu memakai dalil seperti ini. Dakhala rajulun yaumal Jum'ati. Ada seseorang yang masuk sholat Jumat. Rasulullah sedang berkhutbah. Ketika khutbah Rasul bertanya, "Sholaita? Apakah kamu sudah sholat?" Belum Rasulullah. "Sholli rakaataini khafifatain." Sholatlah kamu 2 rakaat yang ringan. Nah, ini istidlalnya, ini adalah sholat tahiyatul masjid, bukan sholat qobliyah Jumat. Sedangkan bagi yang mengatakan sholat qobliyah Jumat itu ada, itu memakai dalil ya bahwa malik tasla yaumul jumati summa atal jumata, ya, paling siapa yang mandi kemudian dia datang sholat Jumat ya fasoli qablahu, maka dia sholat sebelumnya. Ya, maka kita lihat Muhammadiyah mengatakan tidak ada qobliyah Jumat. Ya. Yang ada adalah sholat tahiyatul masjid. NU pakai masail ada qobliyah Jumat. Ya, makanya kemudian ada 2 azan pertama, kemudian sholat qobliyah Jumat. Paham ya? Nah, ambilnya mana Ustaz? Monggo sak kersa karo-karo ini punya dalil. Monggo. Baik, jamaah rahimakumullah, ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan berkait dengan fikih sholat Jumat. Yang paling penting adalah monggo kalau Jumatan datang lebih awal. Datang lebih awal itu lebih utama daripada datang terlambat. Ya, mudah-mudahan Subhanahu wa taala selalu memperbaiki kita sehingga nanti Jumatan datang lebih awal, memakai wangi-wangian dan memakai baju yang terbaik. Betul ya? Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.